Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum dasar telekomunikasi pada unit differential passive keying. Pada unit ini kita akan pelajari bagaimana kita melakukan percobaan mengenai DPSK ya, atau merupakan teknik lanjutan dari metode PSK itu sendiri. Nah, pada unit ini kita akan siapkan modul praktikumnya, kemudian juga dapat kita lihat kita memerlukan beberapa bantuan modul seperti power supply, kemudian sinyal source generator, dan juga modul DPSK itu sendiri. Nah, pertama-tama silakan teman-teman pastikan bahwa setiap kabel ya, atau setiap kebutuhan daya atau power supply daya yang ada pada masing-masing komponen ini sudah terhubung dengan power supply. Dan selanjutnya teman-teman bisa hubungkan terlebih dahulu carrier out yang didapatkan dari sinyal generator terhadap carrier in yang ada pada DPSK modul. Selanjutnya teman-teman pastikan juga bahwa clock in di sini ya, pada sinyal source generator telah terhubung pada clock generator yang bernilai 160 kHz. Dan kemudian teman-teman bisa pastikan kembali ya bahwa nilai dari clock in ini atau nilai sebesar 160 kHz ini telah terhubung ya, dengan clock in yang ada pada DPSK modul. Oke. Ini kita hubungkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, teman-teman pastikan bahwa data in atau data informasi input terhadap modul DPSK ini telah terhubung dengan word out. Nah, sekarang teman-teman sudah siap melakukan pengambilan data. Silakan gunakan osiloskop dan juga jangan lupa pastikan osiloskop tersebut telah terhubung ya, salah satu kabelnya pada ground yang ada pada modul DPSK ini. Kita aktifkan. Dan pada percobaan ini kita akan menggunakan nilai data yang berbeda, yaitu sebesar 0101100 ya, 0101100. Oke, ini data yang akan kita gunakan. Jadi data ini berbeda dengan data yang ada pada modul. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data pada TP1 terlebih dahulu ya. Kita ambil ya, saya akan tampilkan. Nah, ini merupakan data yang didapatkan dari pengambilan pada TP1 atau sinyal informasi, didapatkan berupa sinyal pulsa ya, dengan nilai 01, 011, 000. Oke, silakan digambar pada belangko percobaan. Selanjutnya akan kita ambil data pada TP3, sekaligus akan kita bandingkan keluaran dari TP3 dengan TP1. Nah, kita akan lihat bagaimana keluaran pada TP3. Ini merupakan bentuk sinyal yang dihasilkan dari pengambilan data pada TP3 atau setelah melalui blok differential encoder. Silakan teman-teman cari apa itu blok differential encoder, dan selanjutnya akan saya bandingkan antara keluaran dari TP3 dengan TP1 yang merupakan sinyal informasi asli. Ini merupakan perbandingan sinyal yang didapatkan dari TP3 dan TP1. Sinyal berwarna biru merupakan sinyal dari TP3 dan sinyal berwarna kuning merupakan sinyal hasil keluaran dari TP1 atau sinyal informasi asli, dan sinyal berwarna biru merupakan sinyal hasil dari blok differential encoder. Selanjutnya kita akan mengambil data bagaimana keluaran sinyal dari unipolar to bipolar converter. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk datanya. Seperti ini kita ukur. Nah, keluaran yang dihasilkan dari TP4 atau blok unipolar to bipolar converter adalah seperti ini. Dapat dilihat terdapat perbedaan pada minimum voltage atau tegangan yang dihasilkan. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Silahkan teman-teman screenshot atau digambar ya pada belangko percobaan, kemudian dilampirkan pada lampiran laporan sementara. Oke, kurang lebih sinyalnya akan jadi seperti ini. Silahkan teman-teman gambar. Selanjutnya kita akan mengambil data pada blok modulator atau balance modulator, yaitu pada keluaran dari TP6. Untuk mengambilnya kita akan lihat dengan menggunakan probe seperti ini. Ini merupakan bentuk keluaran sinyal yang dihasilkan dari modulasi DPSK ya, atau pada TP6. Nah, selanjutnya akan kita bandingkan dengan hasil keluaran pada TP4. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Akan saya aktifkan channel 2-nya. Oke ya, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, akan saya pause. Nah, ini merupakan bentuk keluaran hasil sinyal ya, yang ada pada TP4 yang berwarna biru dan pada TP6 yang berwarna kuning. Akan saya posisikan ya, sebentar. Oke, nah ini merupakan bentuk sinyal keluaran modulasinya ya. Silahkan teman-teman bisa gambar. Saya akan hilangkan channel 2-nya.
Oke, silakan teman-teman gambar bentuk sinyal ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memberikan bentuk referensi perbandingan, saya tampilkan juga channel 2-nya ya, atau sinyal dari hasil unipolar to bipolar converter yang ada pada TP4. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Silakan teman-teman gambar. Baik, demikian selesai sudah pengambilan data pada teknik modulasi DPSK. Selanjutnya akan kita rangkai modul ini untuk mendapatkan data pada demodulatornya ya, demodulator dari DPSK. Kita matikan terlebih dahulu powernya dan akan kita rubah rangkaiannya seperti mengubah nilai frekuensi clocknya kita menjadi 20 kHz. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa tambahan kabel ya, akan kita hubungkan kembali. Di antaranya ada pada apa? Pada clock in ya. Jadi rangkaian kabel. Oh, sorry. Sebentar. Nah, akan kita tambahkan rangkaiannya ya. Di antaranya yaitu pada clock in yang ada di sini nih. Clock in di sini dengan clock in dari sini. Boleh juga ambil dari sini ya. Sebenarnya sama aja. Sebagai referensi clocknya. Kemudian sinyal carrier-nya kita ambil dari sini aja. Oke, nah terus kita akan hubungkan sinyal keluaran ya, keluaran dari DPSK ini dengan sinyal masukan pada demodulasi DPSK. Oke, nah kurang lebih seperti ini rangkaiannya ya. Ini bisa kita nyalakan kembali rangkaiannya dengan asumsi menggunakan data bit yang sama ya. Kita nggak rubah data bitnya, hanya kita rubah besaran frekuensinya. Oke, selanjutnya akan kita ukur bagaimana bentuk sinyal yang dihasilkan dari beberapa titik pengambilan sampel ya yang ada pada demodulator DPSK. Nah, karena TP7 dan TP6 ini sama ya, jadi saya tidak akan mengambil data pada TP7 dan juga sinyal carrier. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu ya bagaimana bentuk sinyal carrier yang merupakan sinyal kontinu dengan frekuensi 515 kHz. Nah, saya akan memberikan data ya, yaitu pada TP9 ya, pada blok komponen balance modulator ini. Nah, kita akan lihat berapa sinyal keluarannya. Oke, akan saya pause terlebih dahulu. Oke, ini merupakan bentuk keluaran dari hasil modulator balance yang ada pada DPSK modulator ya. Jadi kurang lebih sinyalnya berbentuk seperti ini, di mana bentuk sinyal ini akan kembali hampir menyerupai ya, hampir menyerupai sebelum kita lakukan proses modulasi pada DPSK ya, atau tepatnya pada TP3 ataupun TP4 atau TP6 ya. TP3, TP4, TP6. Jadi TP3 sama TP4 itu kurang lebih hampir sama gambarnya ya. Hanya saja mungkin ini masih belum sempurna. Oke, selanjutnya akan kita ambil data bagaimana bentuk sinyal keluaran dari blok LPF ya, atau pada TP10. Kita akan lihat ya. Sebentar. Oke, ini merupakan bentuk keluaran sinyal yang dihasilkan dari blok LPF ya, atau pada TP10. Nah, sinyal yang dihasilkan akan jauh lebih baik daripada pengambilan dari TP9 ya, atau setelah melakukan balance modulator atau istilahnya sebelum proses LPF itu sendiri. Nah, kalau kita bandingkan kurang lebih hasil akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk sinyal keluaran yang dihasilkan dari blok LPF yang ditunjukkan pada TP10 dan merupakan bentuk perbandingan dengan blok balance modulator pada DPSK demodulator atau sebelum LPF ya, atau pada TP9 ditunjukkan oleh sinyal berwarna biru ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data pada hasil keluaran komparator ya yang ada pada TP11 dan kita akan langsung bandingkan dengan sinyal keluaran akhir yaitu pada TP13. Nah, akan kita ukur seperti ini ya. Oke, akan saya pause dan akan saya tampilkan hasil grafiknya. Oke, ini merupakan bentuk sinyal keluaran dari blok TP11 ya, atau dari proses komparator. Akan saya pause. Nah, silakan teman-teman gambar ya. Nah, silakan teman-teman gambar ya hasil sinyalnya ya. Nah, sinyal yang ada pada TP11 ini seharusnya akan sama dengan sinyal dengan TP4 ya. Dengan TP4 dan TP3 bentuknya.
Tetapi untuk lebih pastinya akan sama dengan TP3 karena pada bagian blok komparator ini dapat dilihat bahwa minimum voltage yang dihasilkan itu sama dengan di TP3. Oke. Nah, selanjutnya akan kita lihat bagaimana bentuk dari differential encoder ya. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuknya dengan source TP2. Nah, oke, kita akan aktifkan terlebih dahulu. Oke ya. Nah, ini kita measure. Kita matikan channel satunya. Nah, ini merupakan hasil sinyal keluaran yang ada pada TP2 ya, yang ada pada TP2 ya. Ini sinyal keluarannya di mana didapatkan hasil sinyal yang akan sama dengan TP1 ya. Kita stop. Nah, tadi kan sinyal input awal kita itu kan adalah 0, 0, 0, 010 11 000. Nah, kurang lebih sinyalnya akan jadi seperti ini ya. Ini sinyal yang dihasilkan dari TP13. Oke. Baik, dengan demikian selesai sudah praktikum dari unit differential passive keying atau DPSK itu sendiri. Dan penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh asisten pada saat praktikum berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.